Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Pak Iman dari BMKG mengenai potensi megatrust atau gempa berkekuatan dengan magnitudo lebih dari 8 skala Richter. Pak Iman, ini untuk yang Anda katakan tadi bahwa potensi megatrust ini bisa terjadi di 13 patahan begitu ya di seluruh di sepanjang Indonesia mulai dari Sumatera sampai ke Papua juga sudah ada ini. Nah, ini apa yang di mana begitu epicenternya, apakah bisa sampai terdampak, kepada area daratan? Ya, baik. Jadi, memang tadi udah disampaikan ya, artinya ancaman itu bukan hanya di Banten, maksud Mhm, saya. iya, Ancaman itu, ya seluruh Indonesia ya, mungkin yang relatif lebih aman dari gempa ya Pulau Kalimantan ya, karena agak jauh dari, megatrust atau, pertemuan-pertemuan lempeng ya. mhm, Eee, jika, potensi maksimum terjadi, dampaknya akan seperti apa? iya, Kita akan melihat akan ada dua kejadian. Jadi dengan adanya 8,7 artinya dari guncangan gempa itu sendiri akan, cukup, memberikan guncangan kuat dan menimbulkan kerusakan ya, bahkan menimbulkan kerusakan gitu. Artinya semakin dekat, area ke sumber, gempanya, maka guncangan juga akan lebih terasa. mmm, Kemudian bagaimana dengan Jakarta? Kalau kita modelkan, eee, apa namanya, secara pemodelan dengan memasukkan parameter gempa dengan magnitudo 8,7, maka di Jakarta akan cukup kuat ya merasakan guncangan di 7 sampai 8 MMI. Artinya apa? Dengan 7 sampai 8 MMI artinya jika bangunan-bangunan yang kurang baik pasti ya akan kolaps ya. mmm, Namun untuk bangunan dengan struktur yang baik itu akan terjadi kerusakan ringan. Jika 8 struktur yang kurang baik ya akan cukup rusak juga. Tetapi untuk yang sangat kuat itu juga dampaknya kerusakan ringan. Nah, antisipasinya apa? Hal ini perlu pemerintah ya dan juga masyarakat tadi melakukan mitigasi struktural tadi bagaimana kita memperkuat bangunan sehingga aman dari guncangan gempa. mhm, Karena kita sadar bahwa banyaknya korban jiwa itu akibat dari collapse building ya, atau kejatuhan material, kejatuhan bangunan, dinding dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita hindari untuk diminimalisir gitu jumlah korbannya. Kemudian dampak yang kedua adalah tsunami itu sendiri. iya, Jadi dengan magnitudo 8,7 kalau kita modelkan tsunami-nya cukup apa namanya tinggi ya dan bervariasi di antara satu dengan lokasi lain. Tentu saja itu tergantung dari topografi dari pantai itu sendiri gitu. mhm, Ketika pantainya itu flat atau datar maka tsunami-nya akan apa dampaknya akan lebih buruk ya. Di mana tsunami yang masuk ke daratan juga akan lebih luas gitu dibandingkan dengan pantai yang punya tebing curam gitu seperti kalau di Bali itu ada di Nusa Dua Bali kan itu ada tebing-tebing tinggi ya sehingga mhm. tsunami-nya juga mungkin nggak akan masuk ke dalam terlalu jauh. Iya, Jadi ini, hal masuk ke dua hal dalam ini yang perlu terlalu kita jauh waspadai. dengan tsunami yang diprediksi setinggi 15 sampai 20 meter ini kira-kira akan berdampak terhadap daratan ini sejauh mana, Pak Iman? Iya, kalau kita tadi saya sudah sampaikan tadi itu tergantung dari topografi pantai itu sendiri. Jadi kita modelkan tidak tidak sama tiap daerah. Jadi range-nya mungkin ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20 gitu kan. Itu tergantung dari bentuk atau topografi dari pantainya itu sendiri. Contoh kalau Mmm, di Jepang itu untuk yang flat itu sendiri ya, untuk gempa 9,0 itu bisa mencapai 3 sampai 5 kilo itu ke daratan. mmm, Nah, jadi kita lihat modelnya secara detail. Nah, model inundasi itu sendiri ya, model rendaman tsunami sudah kita share, sudah kita sampaikan sehingga melalui peta bahaya atau peta rendaman tsunami yang sudah kita sampaikan tadi, kita bisa mengidentifikasi kira-kira di lokasi mana saja baiknya kita menempatkan titik-titik evakuasi. mhm, Sehingga titik evakuasi kan harus aman, syaratnya harus aman dari jangkauan tsunami. Kemudian yang kedua mudah dijangkau, ya.
Jadi jangan terlalu lama, kita simpan titik evakuasinya 10 kilo dari pantai, orang yang di pantai juga nggak akan mampu mencapai ke situ gitu kan. Ya, Jadi selain mau nggak mau titik-titik evakuasi tentunya yang perlu kita perhatikan adalah sistem peringatan dini tsunami. Nah, ini bagaimana sistem peringatan dini kita? ya. Jadi setelah apa titik-titik tsunami yang kita bukan titik tsunami, titik-titik evakuasi Evakuasi? sudah kita tentukan Mhm. ya, maka kita juga sudah bisa melakukan latihan atau drill gitu ya, tsunami berapa menit kita bisa mencapai lokasi tersebut gitu. Nah ini dan harus disepakati oleh masing-masing apa namanya masyarakat ya, atau penduduk setempat bahwa kalau ada informasi atau peringatan tsunami maka larinya harus ke tempat itu gitu dan rutenya harus lewat mana supaya tidak tabrakan. Baik. Nah, kemudian bagaimana sistem peringatan dini tsunami di Indonesia? Ya, kita saat ini salah satu mitigasinya adalah meningkatkan kemampuan Inatius, Indonesia Tsunami Early Warning System, yang saat ini sudah punya 428 sensor deteksi gempa ya di seluruh Indonesia, dan juga kita disuplai 200 sensor dari luar negeri. Ini untuk mengcover gempa-gempa di Indonesia dan juga di luar negeri. Karena kita juga berperan bukan hanya sebagai National Tsunami Warning Center, tapi juga sebagai tsunami service provider untuk Indian Ocean. Nah, kita juga bahkan memberikan peringatan dini tsunami kepada 28 negara di Samudra Hindia. Jadi itu salah satunya. Kemudian kita juga dibantu bersama dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, dan juga BRIN ya, yang BPPT saat ini, juga melakukan pemasangan tide gates atau alat untuk mendeteksi tsunami itu sendiri. Jadi sudah terpasang di seluruh Indonesia tide gate-nya sehingga kita bisa melakukan konfirmasi apakah suatu gempa ini tsunami-nya datang apa enggak, ada apa enggak. Jadi Mhm. melalui data itu kita bisa mengkonfirmasi tsunami-nya. Baik, ini kan tindakan-tindakan yang dilakukan secara parsial dari masing-masing pihak begitu ya, Pak Iman, ataupun juga mungkin kerjasama atau koordinasi dengan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Nah, tetapi Anda Iya, katakan tadi bahwa harus secara sinergi, secara serentak untuk bisa bersama-sama menghadapi hal ini. Nah, apakah sudah ada tindakan ke arah sana ataupun koordinasi secara sinergi begitu dari pihak-pihak terkait lainnya? benar. Jadi jika kita hanya mengharapkan masyarakat atau pemerintah, itu akan sulit ya. Mhm. Maka untuk mitigasi tadi tentu saja harus dilakukan oleh semua pihak yang kita namakan pentahelix, Mbak. Jadi kita kerjasama pentahelix di mana ada pemerintah, kemudian ada swasta ya. Nah, ini Karena sudah swasta ada kan ya, juga sudah ada programnya ya, begitu, Pak Iman ya? ada. Jadi dengan swasta dengan perguruan tinggi yang melakukan kajian dan pemodelan. Kemudian di swasta kan juga ada pegawai-pegawainya tuh yang juga harus kita selamatkan ketika ada peringatan tsunami. Kemudian juga apa namanya media tentu Mhm. saja. Media juga punya peran untuk menyampaikan berita atau informasi yang benar, yang valid, dan juga melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Dan Baik. juga yang terakhir tadi Mhm. ada akademisi ya, Iya. yang tadi juga berkontribusi dalam penelitian Baik, yang artinya, antisipasi-antisipasi baik secara parsial maupun juga secara, bersama sudah dilakukan. Pertanyaan terakhir saya Pak Iman, sudah siapkah kita menghadapi, gempa jika itu memang benar-benar terjadi, gempa megatrust ini? ya, dari sistem peringatan dini tsunami kita siap untuk menyampaikan informasi secara cepat ya dan akurat ya. Namun tentu saja masih ada PR. Masih ada PR apa namanya terutama untuk di bagian kultural ini terus-menerus harus kita lakukan. Karena apa? Karena tanpa pemahaman yang baik terutama untuk informasi dari kami, Mhm. bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara meresponnya dengan tepat itu juga akan kesulitan ya. Ketika masyarakat menerima peringatan dini tsunami dalam status awas dan waspada, tentu saja respon yang diharapkan juga akan berbeda. Ketika mendapatkan status awas, artinya ketinggian tsunami itu harus kita respon dengan evakuasi. Karena apa? Karena pada status awas itu ketinggian tsunami-nya di atas 3 meter. Kita nggak tahu 3 meter itu apakah 4 meter, apakah 10 meter, apakah 20 meter. Baik. Sehingga Mhm. jalan satu-satunya adalah pemahaman tadi untuk merespon dengan tepat. Kalau hanya waspada, kita tidak cukup tidak harus evakuasi, cukup menjauhi pantai saja. Jadi respon-respon ini yang jika kita apa namanya action ya dilakukan dengan tepat, maka tidak perlu panik ya sebetulnya.
Baik, jadi Jadi sebenarnya target potensi ini sudah dipastikan ada, tetapi tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Dan untuk itu kita harus mengantisipasi dengan cara salah satunya tadi yang paling kita lemah di bidang literasi itu tadi ya Pak ya, sehingga harus meningkatkan pemahaman, sehingga tingkat ya. kewaspadaan kita meningkat dan tahu harus berbuat apa. Pak Iman, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Ya. Petang.